Представь на несколько секунд, что ты умер. Закрывай глаза. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Fila Indris. Saya adalah mahasiswa semester 3 Ilmu Komunikasi UIN Riau dengan NIM 12140321667. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Persuasif dengan dosen pengampu Bapak Hayatullah Kunyadi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tradisi dalam teori komunikasi persuasif. Baik, sebelum kita masuk kepada tradisi dalam teori komunikasi persuasif, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif menurut Laswell adalah proses menyampaikan pesan oleh seorang komunikator kepada komunikan melalui sebuah media yang menimbulkan suatu efek tertentu. Efek tertentu itu adalah who, siapa, say what, pesan, it which channel adalah media, to whom untuk siapa pesan itu, dan with what effect, apa efek yang ditimbulkan dari sebuah pesan tersebut. Jadi, komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan melalui sebuah media yang bertujuan untuk mengubah, mengajak, dan mempengaruhi kepercayaan, sikap, maupun perilaku seseorang agar tindakan seseorang tersebut sesuai atas apa yang diinginkan oleh komunikator. Setelah mengetahui apa itu komunikasi persuasif, langsung saja kita membahas tentang tradisi dalam teori komunikasi persuasif tersebut. Terdapat 7 tradisi dalam teori komunikasi persuasif, yaitu yang pertama adalah teori semiotik, yang kedua teori fenomenologis, yang ketiga teori sibernetika, yang keempat teori sosiopsikologis, yang kelima sosial kultural, yang keenam tradisi kritik, dan yang terakhir adalah tradisi retorika. Baik, untuk tradisi pertama yaitu tradisi semiotika. Apa sih itu tradisi semiotika? Tradisi semiotika ini menjelaskan tentang simbol-simbol atau tanda-tanda, di mana Little John dan Voss berpendapat bahwa tradisi ini terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, serta perasaan dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Jadi tradisi ini menjelaskan bahwa studi mengenai tanda dan simbol. Tanda dan simbol mewakili sebuah objek, ide, situasi, keadaan maupun perasaan dan lain sebagainya yang berada di luar. Kelompok teori semiotik menjelaskan bagaimana tanda dihubungkan dalam makna dan bagaimana tanda organisasi. Tanda merupakan konsep dasar dalam tradisi semiotika. Selanjutnya adalah pesan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi, berupa tanda dan simbol, bahasa, serta dan wacana. Sebagai contoh dari teori ini yaitu KTM, di mana KTM ini adalah kartu tanda mahasiswa, dan KTM ini merupakan simbol bahwa kita seorang mahasiswa dalam suatu universitas tersebut. Selanjutnya masuk kepada tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis ini menjelaskan tentang manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami pengalaman personal dan langsung dari lingkungan. Teori fenomenologi ini memiliki tugas prinsip, yaitu pengetahuan adalah kesadaran, di mana pengetahuan bukan disimpulkan dari pengalaman, tetapi ditemukan secara langsung dari pengalaman sadar. Yang kedua, bahasa adalah kendaraan makna. Maksudnya yaitu kita mendapatkan makna melalui bahasa yang dipakai untuk mendefinisikan dan menjelaskan dunia kita. Selanjutnya masuk kepada teori yang ketiga, yaitu teori sibernetika. Teori sibernetika ini membahas tentang suatu sistem yang kompleks di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sistem yang dimaksud adalah seperangkat komponen yang saling berinteraksi secara bersama-sama, membentuk sesuatu yang lebih dari sekedar kumpulan dari bagian-bagian itu. Yang keempat adalah teori sosiopsikologis. Teori ini menjelaskan tentang studi yang mempelajari bahwa individu sebagai makhluk sosial. Pemikiran berasal dari ilmu psikologi.
Teori ini sama dengan teori semiotika, di mana teori ini sama-sama membahas tentang sistem pengolahan informasi oleh individu dengan fokus perhatian pada masukan atau input berupa informasi dan output berupa rencana dan tindakan dari sistem kognitif manusia. Berorientasi kognitif maksudnya adalah bagaimana manusia mengolah informasi yang diterimanya. Lanjut kepada teori yang kelima, yaitu teori sosial kultural, di mana teori ini berfokus pada pola-pola interaksi antar manusia daripada hal-hal dengan sifat dan jiwa yang dimiliki individu. Interaksi sosial adalah proses dan tempat di mana berbagai makna, peran, aturan, dan nilai budaya saling bekerja. Tradisi dalam teori komunikasi membahas bagaimana pengertian, makna, norma, peran, dan aturan yang ada bekerja dan saling berinteraksi dalam proses komunikasi. Teori keenam, yaitu teori kritis. Teori ini membahas tentang kekuasaan dan keistimewaan suatu kelompok. Teori kritis ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh suatu kelompok, serta penindasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain, merupakan produk dari bentuk komunikasi tertentu yang ada di masyarakat. Adanya suatu bentuk penindasan sosial dan mengusulkan pengaturan kekuasaan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih bebas. Teori yang terakhir yaitu teori retorika. Teori ini fokus pada pidato, publik, dan berbicara di depan umum. Retorika adalah kemampuan seseorang dalam memilih dan menggunakan bahasa secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Menurut Aristoteles, teori retorika ini adalah suatu komunikasi akan berjalan apabila ada 3 unsur komunikasi, yakni pembicara, pesan, dan audiens atau pendengar. Di dalam teori retorika ini terdapat rasionalitas. Yang pertama itu adalah etos. Etos ini adalah sumber kepercayaan. Yang kedua itu adalah logos. Logos ini adalah bukti logis yang digunakan dalam suatu argumentasi yang kita lontarkan. Sedangkan yang terakhir adalah potos. Potos ini adalah yang berhubungan dengan emosi manusia dalam menyampaikan pesan. So far from who I was, from who I love, from who I want. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan materi. And thank you for watching. Saya Dika Indi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. So far from who I was, from who I love, from who